dewa ini merasa merasa tersaingi gitu. Dewa ini kayak merasa tersaingi, akhirnya dewa ini turun untuk mengganggu ketika itu Pangeran Siddhartha. Ditemukan berbagai macam kisah, salah satunya ketika Pangeran Siddhartha ingin bermeditasi dan ingin mencapai penerangan sempurna. Ketika itu marah datang. Marah datang dengan diwujudkan berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk yang sangat-sangat menyeramkan. Baik, baik pertama-tama mari kita bersikap anjali, kita menghormat Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Puja ca pujanianang eta manggala mutamanti. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sedama yang berbahagia, saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Namo Buddhaya. Ya, pertama-tama saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah lihat, karena waktu itu sempat sekali berkunjung ke Brahma Wihara bersama Samanera Hemaratano. Mungkin waktu itu sempat lihat wajahnya tapi belum tahu namanya. Atau sudah lihat di poster tapi tidak afdol kalau belum memperkenalkan diri. Jadi maka itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya adalah Samanera Taratano. Saya berasal dari kota Tangerang. Dan kebetulan sekarang saya sedang berdomisili di Wihara Mendut bersama Samanera Hemaratano untuk menempuh pendidikan sebagai seorang Samanera di Wihara Mendut. Ya, itu saja mungkin perkenalan singkatnya. Nanti mungkin kalau mau perkenalan lebih lanjut bisa di lain kesempatan. Ya, pada kesempatan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua berkumpul di ruang Dhammasala untuk belajar Dhamma, untuk mempraktekkan Dhamma. Yang pada program sebulan pendalaman Dhamma atau SPD. Kalau boleh tahu ini SPD yang keberapa ya? 28. Ya, sudah mau finish ya. Nanti tanggal berapa? Tanggal 4 sudah merayakan Hari Raya Waisak. Ya, sungguh sangat beruntung sekali Bapak Ibu semua bisa melakukan pendalaman Dhamma 1 bulan penuh, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, diisi dengan perbuatan yang kebajikan, yaitu melakukan atasila, bermeditasi, dan juga mendengarkan Dhamma. Tentu apa yang Bapak Ibu lakukan itu merupakan suatu keberuntungan yang kita dapatkan saat ini. Suatu keberuntungan kita bisa belajar Dhamma, suatu keberuntungan kita bisa mempraktekkan Dhamma, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi
Bapak Ibu sekalian bisa belajar apapun, salah satunya adalah belajar Dhamma dimanapun Bapak Ibu mau. Salah satunya adalah dengan, ya sekarang ini, dengan menggunakan media Zoom. Atau bisa juga dengan media YouTube. Misalkan kalau ada Bapak Ibu senang untuk belajar bermeditasi, banyak guru-guru meditasi, para bante yang mengajarkan meditasi di YouTube. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu cocoknya di bante sama bante siapa, nanti Bapak Ibu bisa cari, bisa langsung ketik di YouTube, langsung muncul bantenya, banyak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, coba kalau kita bayangkan berjuta-juta atau berabad-abad tahun lalu, begitu sulitnya seseorang untuk mengakses sesuatu. Salah satunya adalah untuk mengakses Dhamma. Ada salah satu kisah, ini adalah kisah nyata sebenarnya, tapi oleh beberapa orang telah dibuatkan sebuah novel dan juga telah dibuatkan sebuah film. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada film Kerasakti atau Sun Gokong. Bapak Ibu pernah dengar Kerasakti? Itu ada filmnya dulu. Di kalau nggak salah di SCTV atau apa gitu, atau Global sepertinya dulu waktu masih saya SD. Itu suka diputerin film-film Kerasakti. Yang dimana film atau novel itu sebenarnya menggambarkan kisah nyata. Jadi kisah nyata perjalanan seorang biksu dari Cina, dari Tiongkok menuju India. Nah, biksu ini biksu yang sangat cendekia, Bapak Ibu. Beliau sangat pintar, sangat cerdas, khususnya dalam menguasai sutra-sutra dan bahasa. Biksu ini bernama Biksu Xianchang. Nah, Biksu Xianchang ini sangat tertarik, sangat haus akan belajar Dhamma. Jadi saking hausnya, saking keinginannya untuk belajar Dhamma lebih dalam, Biksu Xianchang ini mempunyai niat ingin belajar langsung ke India. Karena di India waktu itu ada salah satu universitas yang cukup besar, yaitu adalah Universitas Nalanda. Nah, Universitas Nalanda ini adalah salah satu universitas yang cukup besar dan menerima para siswanya datang dari penjuru dunia. Salah satunya dari Asia. Nah, Biksu Xianchang ini melakukan perjalanan dari Tiongkok menuju India. Berjalan kaki, bayangkan Bapak Ibu, berjalan kaki. Selama 4 tahun lamanya. Mungkin Bapak Ibu dari rumah ke wihara ada yang sampai 30 menit? Ada kurang lebih ada yang sampai 30 menit mungkin. 20 menit. Tapi nggak ada yang sampai 4 tahun kan, jalan dari rumah sampai wihara. Nggak ada ya. Ya, ini Biksu Xianchang ini melakukan perjalanan dari Tiongkok menuju India, memakan waktu sampai 4 tahun lamanya. Dan perjalanannya itu tidak semata-mata mulus-mulus aja atau lancar. Tidak lancar perjalanannya. Perjalanannya itu sangat memakan banyak pengorbanan, banyak menemukan berbagai macam rintangan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di filmnya, sebenarnya rintangannya itu digambarkan oleh sosok-sosok yang bisa dibilang kayak imajinasi. Kan kalau di filmnya kita bisa menemukan siapa? Ada Sikra atau Sun Gokong. Sun Gokong itu melambangkan dari kebencian, emosi.
Jadi dalam perjalanan Biksu Tong itu juga dipenuhi oleh emosi-emosi karena menemukan berbagai macam halangan. Salah satunya adalah tentang izin waktu itu. Jadi karena di setiap perbatasan itu harus ada izin dan tidak mudah untuk memasuki setiap perbatasan. Jadi terkadang muncul emosi, kadang tidak diberi izin, muncul emosi. Nah, itu digambarkan sebagai seekor kera, seekor Sun Gokong, seorang Sun Gokong yang mudah marah. Dan kemudian penggambaran yang selanjutnya adalah penggambaran dari seekor babi. Nah, babi ini merupakan penggambaran dari keserakahan. Jadi seekor babi dilambangkan sebagai keserakahan dalam novel tersebut. Nah, ketika dalam perjalanan mungkin ditemukan berbagai macam halangan yang bisa memunculkan keserakahan, memunculkan hawa nafsu. Kemudian digambarkan lagi dengan siluman air atau setan air. Itu ada Cupatkai. Wucing, maaf. Wucing itu adalah siluman air. Dia melambangkan apa? Kebodohan. Jadi dalam perjalanan Biksu Tong ada sedikit kebodohan tentang bagaimana mengetahui perjalanannya, kemudian mengetahui arahnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan Biksu Tong akhirnya sampai di India. Beliau belajar banyak hal, beliau menyalin kitab-kitab yang dari bahasa India, kemudian disalin ke dalam bahasa Mandarin. Akhirnya dibawa kembali ke Cina. Nah, Bapak Ibu, dari kisah tersebut kita sebenarnya bisa ambil banyak sekali pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang bisa kita ambil adalah mengenai semangat. Semangat untuk belajar suatu hal, belajar Dhamma khususnya. Kita sekarang sudah banyak memperoleh akses yang sangat mudah, sudah punya banyak perpustakaan yang di dalamnya mungkin banyak buku-buku Dhamma, dan saking banyaknya buku-buku Dhamma tersebut kadang tidak tersentuh, bahkan sampai banyak debunya. Jadi saking sudah lamanya tidak disentuh, buku-buku Dhammanya itu bukan bersih gitu ya, karena saking lamanya tak disentuh, tak dibaca, sampai berdebu, kemudian sampai lengket kalau dibuka, sampai kalau buka setiap lembaran tuh kayak krek krek kayak lengket gitu. Itu karena kita sudah saking apa ya, kayak sudah saking mudahnya, karena mungkin saking mudahnya kadang timbul kemalasan untuk belajar Dhamma. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, itu adalah sebenarnya kisah awal sebagai pembuka intermezzo kita. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat Bapak Ibu dalam belajar Dhamma khususnya agar lebih semangat lagi ke depannya. Karena sudah tahu banyak kisah-kisah perjalanan dari seorang Bante-Bante yang ketika mengajar Dhamma, belajar Dhamma, kalau kita sudah tahu kisah-kisah tersebut, kita ambil kesimpulan dari kisah-kisah itu. Akhirnya bisa menumbuhkan semangat di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, kita coba masuk ke materi pada malam hari ini. Sesuai dengan temanya pada malam hari ini adalah mengenai marah si pengganggu. Seperti yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, marah. Marah itu kita bisa temukan dalam kisah-kisah riwayat hidup Sang Buddha yang digambarkan sebagai sesosok makhluk yang berusaha untuk menggagalkan manusia yang sedang melakukan kebajikan. Jadi sebenarnya marah ini bukanlah salah satu bentuk marah sebenarnya
suatu makhluk, tapi ada juga penggambaran-penggambaran lainnya. Jadi bukan hanya digambarkan suatu makhluk saja atau suatu dewa saja, tapi ada banyak penggambaran-penggambaran mara atau pengganggu. Nah, salah satunya penggambaran mara yaitu adalah makhluk atau dewa. Nah, dewanya ini merupakan ada alamnya gitu. Dia meninggali suatu alam dan ketika dewa ini merasa tidak senang melihat manusia yang sedang belajar dhamma, atau kita bisa ambil contoh Sang Buddha yang mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa, dewa ini merasa tersaingi gitu. Dewa ini kayak merasa tersaingi, akhirnya dewa ini turun untuk mengganggu ketika itu Pangeran Siddhartha. Ditemukan berbagai macam kisah, salah satunya ketika Pangeran Siddhartha ingin bermeditasi dan ingin mencapai penerangan sempurna. Ketika itu marah datang. Marah datang dengan diwujudkan berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk yang sangat-sangat menyeramkan. Ada yang memegang pedang, kemudian ada yang memegang busur, kemudian ada yang memegang bola api. Itu penggambaran-penggambaran marah. Yang sebenarnya berusaha untuk apa? Untuk mengganggu Pangeran Siddhartha agar tidak mencapai penerangan sempurna. Mara ini punya maksud ketika Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha, Dewa Mara ini merasa terganggu, merasa tersaingi. Nanti dewa-dewa yang lain akan turun menghormat ke Sang Buddha. Jadi mereka merasa tersaingi. Akhirnya mereka turun dan mengganggu Sang Buddha. Itu adalah penggambaran dari Dewa Putamara atau Mara yang digambarkan sebagai sesosok makhluk, sesosok dewa. Mungkin Mara itu ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Mungkin ketika Bapak Ibu sedang menjalankan atasila, Bapak Ibu mungkin ketika sore-sore hari tiba-tiba cium bau pisang goreng, kemudian cium bau ubi goreng. Nah, kemudian muncul keinginan untuk memakan pisang goreng itu. Nah, mungkin itu adalah sebenarnya marah yang berusaha mengganggu kita. Marah yang sedang membisiki kita untuk menggagalkan praktek yang sedang kita lakukan. Itu adalah Dewa Putamara. Dan apakah dewa itu selalu digambarkan sebagai suatu sosok yang jahat, Bapak Ibu? Tidak. Ada dalam kisah Sang Buddha juga, dewa itu digambarkan sebagai suatu hal yang baik juga. Dewa yang suka menolong juga. Salah satunya adalah Dewa Saka. Nah, Dewa Saka ini dia suka menolong. Dia suka menolong orang-orang yang khususnya suka menjalankan moralitas dengan baik. Atau suka menjalankan atasila pada hari-hari uposatha. Jadi Dewa Saka sangat senang melihat orang yang menjalankan moralitas, khususnya menjalankan atasila pada hari-hari uposatha. Bahkan dikatakan Dewa Saka akan berkeliling di angkasa melihat siapa orang yang sedang menjalankan atasila. Jadi Dewa Saka setiap hari-hari uposatha dikatakan atau konon katanya berkeliling di angkasa kemudian mengamati bumi. Siapa nih umat manusia yang sedang menjalankan atasila? Mungkin sekarang karena banyak Bapak Ibu yang sedang menjalankan atasila, mungkin Dewa Saka sedang berkeliling di atas Pulau Bali. Mungkin sedang ngecek siapa yang sedang menjalankan atasila dengan baik, yang menjalankan moralitas dengan baik. Nah, dan Dewa Saka ini punya keunikan, Bapak Ibu. Ketika ada manusia yang
membutuhkan pertolongan, dikatakan atau konon katanya, kursi atau singgasana dari Dewa Saka itu akan terasa panas. Jadi ketika ada orang, khususnya orang yang punya moralitas yang baik, membutuhkan pertolongan, kursi singgasana Dewa Saka itu akan terasa panas. Jadi itu kayak ngasih tanda dia bahwa ada manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Salah satunya dalam riwayat hidup Sang Buddha ketika Sang Buddha difitnah oleh Cinca, kursi kursi singgasana Dewa Saka terasa panas dan kemudian Dewa Saka turun ke bumi menyamar sebagai seekor tikus. Kemudian menggigit, kemudian masuk ke pakaian si Cinca, kemudian menggigit tali yang mengikat potongan kayu di dalam perutnya. Jadi kayak untuk membuktikan bahwa fitnah yang dilakukan oleh Cinca ini sebenarnya salah. Itu adalah Dewa Saka. Nah, Bapak Ibu, ini ada tips. Di mana tipsnya ini bisa mengantarkan Bapak Ibu untuk menjadi Dewa Saka di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Nah, Dewa Saka ini sebenarnya bukan punya masa jabatan gitu sebenarnya. Dewa Saka ini punya masa jabatan. Jadi ketika Dewa Saka yang saat ini sudah habis, dia akan tergantikan dengan Dewa Saka yang akan datang. Jadi kayak ada masa jabatannya. Dan ini ada tipsnya Bapak Ibu, dan ini ada kisahnya juga di dalam Dhammapada. Siapapun orang yang mempraktekkan ini bisa terlahir menjadi dewa, dan kalau dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, maka akan terlahir sebagai Dewa Saka, menjadi kandidat Dewa Saka di kehidupan yang akan datang. Nah, jadi kisahnya ini diawali oleh adanya seorang pemuda. Seorang pemuda ini mempunyai kebiasaan, biasanya di setiap pagi itu pemuda ini pergi ke suatu tempat, kayak ke pasar gitu, dan ketika sudah sampai di pasar, pemuda ini punya kebiasaan membersihkan tempat di suatu tempat. Kemudian ketika sudah membersihkan tempat itu, pemuda itu duduk di tempat yang telah dibersihkan. Nah, suatu ketika sudah membersihkan, kemudian sedang duduk, ada orang yang tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang ke pemuda itu, kemudian dorong. Kemudian dorong si pemuda maga itu. Dorong. Dan si pemuda maga ini tidak marah. Pemuda maga ini akhirnya pindah ke tempat yang lain. Bersihin lagi tempatnya, kemudian duduk lagi di situ. Ada lagi pemuda lagi yang datang, dorong lagi, suruh dia pergi. Pemuda maga ini pergi lagi, nggak marah, bersihin lagi, kemudian duduk lagi di situ. Ada lagi orang yang datang, kemudian dorong lagi. Mungkin kalau kita sekali dua kali digituin sudah marah gitu ya, sudah kesel. Tapi si pemuda maga ini nggak marah. Melainkan pemuda maga ini punya pemikiran, daripada saya membersihkan tempat untuk diri saya sendiri, lebih baik saya membersihkan tempat untuk banyak orang. Nah, pemuda maga akhirnya pulang ke rumahnya untuk mengambil alat-alat kebersihan, kayak pacul, kemudian membawa sapu, kemudian bawa alat-alat untuk bersih-bersih gitu. Nah, pemuda maga akhirnya kembali lagi untuk membersihkan sebuah jalan desa. Ketika sedang bersih-bersih jalan, tiba-tiba ada pemuda yang datang kemudian bertanya kepada pemuda maga. Wahai pemuda, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, saya sedang membersihkan jalan menuju surga, kata pemuda maga. Oh, apakah saya boleh ikut? Oh, iya boleh. Akhirnya ada satu pemuda yang ikut. Kemudian ada lagi yang datang, tanya lagi. Wahai para pemuda,
apa yang sedang kalian lakukan? Oh, kami sedang membersihkan jalan menuju surga. Oh, apakah saya boleh ikut? Ikut, boleh ikut. Akhirnya, saking banyak yang ikut, terkumpullah sampai 33 orang, 33 pemuda, termasuk si pemuda maga. Dan karena mereka semua lagi bersih-bersih, lagi melakukan perbuatan baik, tapi ada aja yang nggak senang dengan perbuatan mereka. Ketika itu yang nggak senang adalah kepala desa. Kepala desanya nggak senang melihat ngapain sih para pemuda bersih-bersih, cari-cari perhatian, mau naik pangkat ya, gitu. Si kepala desanya ini nggak senang melihat para pemuda ini rajin. Akhirnya si kepala desa ini melaporkan kepada raja. Kayak ingin memfitnah si para pemuda ini, difitnah di hadapan raja. Difitnahnya apa? Difitnahnya itu para pemuda ini difitnah bahwa mereka ini akan melakukan pemberontakan, akan melakukan kudeta di kerajaan. Wah, mendengar kayak gitu, raja merasa takut dong. Raja merasa terancam. Akhirnya raja mengirimkan pasukan untuk menangkap ke-33 pemuda tersebut. Kemudian ke-33 pemuda tersebut ditangkap, kemudian akan diberikan sebuah hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya itu nanti ke-33 pemuda itu akan ditidurkan, tidurnya berjejer atau tidurnya tertengkurap seperti itu, dijejer di suatu lapangan yang besar. Di situ nantinya akan ada seekor gajah yang akan menginjak ke-33 pemuda tersebut. Wah, mendengar kayak gitu, para pemuda lain merasa takut kecuali si pemuda maga. Wah, melihat para pemuda yang lain itu merasa takut, akhirnya pemuda maga bilang, wahai teman-teman, kita nggak usah takut. Mari kita pancarkan cinta kasih kepada raja, kemudian kepada gajah yang nantinya akan menginjak, kepada kepala desa, kepada semua orang-orang yang menyaksikan di situ. Mari kita pancarkan cinta kasih sama-sama. Dan ketika gajah itu akan menginjak ke-33 pemuda itu, gajah itu terdiam. Jadi ketika gajah itu ingin melangkah, menginjak, gajah itu terdiam dan mundur lagi. Kemudian disuruh maju lagi. Gajah itu ingin menginjak, kemudian mundur lagi. Kemudian nggak kehabisan akal di situ. Akhirnya para pemuda itu ditutup. Ditutup oleh apa? Oleh jerami. Ditutupi oleh jerami. Dengan tujuan, mungkin gajah itu merasa takut karena ngelihat banyak orang di situ. Akhirnya ditutup sama jerami. Setelah ditutup sama jerami, disuruh maju lagi gajahnya. Disuruh nginjak lagi. Dan hal yang sama terjadi. Ketika ingin menginjak, gajah itu mundur lagi. Ingin menginjak, mundur lagi. Wah, melihat kayak gitu, raja merasa heran. Raja merasa takjub. Akhirnya raja turun dari singgasananya dan menghampiri ke-33 pemuda tersebut. Tanya, sebenarnya apa sih yang sebenarnya kalian lakukan? Kemudian si pemuda maga ini jelasin, wahai raja, sebenarnya saya ini sedang membersihkan jalan menuju surga. Tapi si kepala desa ini telah memfitnah kami. Wah, mendengar kayak gitu, raja sedikit murka. Kemudian memberikan hukuman kepada raja. Hukumannya apa? Hukumannya itu raja beserta keluarganya, istrinya itu dijadikan budak para pemuda ini. Dan para pemuda ini diberikan hadiah. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Yang namanya raja memberikan hadiah pasti nggak tanggung-tanggung. Jadi raja ini memberikan hadiah satu desa.
Jadi satu desa ini dikhususkan untuk 33 pemuda itu. Yang namanya raja kan punya daerah taklukan ya. Jadi raja ini kasih salah satu daerah taklukannya kepada 33 pemuda itu. Kemudian memberikan hadiah emas berpeti-peti, kemudian memberikan hadiah gajah, kuda, dan lain-lainnya. Dan singkat cerita, para pemuda ini memanfaatkan hadiahnya itu untuk apa? Untuk mm, menyokong orang-orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan akhirnya ketika ke-33 pemuda itu meninggal dunia, ke-33 pemuda itu terlahir di alam surga, terlahir di alam dewa Tawatimsa. Dan salah satu dari mereka terlahir sebagai Dewa Saka, atau dikenal sebagai rajanya para dewa, pemimpinnya para dewa. Nah, Bapak Ibu dari kisah itu mungkin kalau Bapak Ibu punya niat untuk mempraktekkan, kita bisa ambil kesimpulan ada beberapa hal. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan cinta kasih. Kemudian dengan tidak mudah marah. Kemudian dengan melakukan kebaikan, menolong orang yang membutuhkan. Dan menolong orang yang membutuhkan tidak harus dalam bentuk materi, tapi bisa dilakukan dengan misalkan menyumbang pendapat. Misalkan di Brahma Wihara ada rapat mengenai rapat Waisak, ada rapat apapun itu, kita bisa bisa menyuarakan pendapat kita. Itu juga berdana, Bapak Ibu. Itu juga salah satu bentuk dari berdana, menyuarakan pendapat. Karena dari pendapat yang kita utarakan, itu akan juga bermanfaat bagi orang-orang lain. Bagi orang-orang yang mungkin umat-umat di situ. Seperti itu, Bapak. Itu adalah bentuk dari berdana juga. Jadi nggak harus dalam bentuk materi, tapi juga bisa dilakukan dengan pendapat, kemudian dengan melakukan kerja bakti. Itu adalah bentuk-bentuk dari berdana. Nah, Bapak Ibu, itu sebenarnya poin yang pertama mengenai Dewa Putamara atau suatu sosok, suatu makhluk dewa, yang dewa itu ada yang punya sifat baik yang bisa menolong manusia dan punya sifat buruk yang bisa menghalangi manusia untuk melakukan perbuatan baik. Dan penghalang yang selanjutnya adalah tentang kematian. Nah, kematian ini dianggap sebagai suatu penghalang. Memang betul, Bapak Ibu. Ketika seseorang belum mencapai sesuatu apa yang diinginkan, apalagi khususnya bagi orang-orang pembelajar Dhamma yang belum mencapai suatu tingkatan kesucian, itu dianggap sebagai seseorang yang belum mencapai apa yang dicita-citakan. Apa itu yang dicita-citakannya? Yaitu pencapaian tingkatan kesucian. Dan ketika seseorang itu meninggal di suatu kehidupan, itu merupakan penghalang dia untuk apa? Untuk berlanjut lagi. Karena kita nggak tahu, Bapak Ibu. Kita nggak tahu di kehidupan kita yang akan datang kita jadi apa. Iya, oke lah. Kita misalkan suka belajar Dhamma di kehidupan yang sekarang. Kita sudah punya melakukan kebaikan. Tapi kita harus ingat kita juga punya simpanan karma di kehidupan yang lampau. Mungkin di kehidupan yang lampau kita punya karma yang juga cukup kuat. Akhirnya mengkondisikan kita untuk terlahir bukan sebagai manusia, melainkan sebagai apapun itu. Misalkan sebagai binatang atau sebagai hantu misalkan. Itu sebagai penghalang untuk seseorang mencapai suatu tingkatan kematian. Kematian itu sebagai suatu penghalang. Dan khususnya bagi yang muda-muda mungkin sebelum lulus kuliah misalkan atau belum mendapatkan kerja, mendapatkan jodoh, kemudian sudah meninggal dunia, itu juga sebagai bentuk penghalang seseorang untuk mencapai cita-citanya. Karena diibaratkan kematian ini nggak pandang bulu gitu.
siapapun pasti akan mengalami kematian. Kematian itu diibaratkan juga sebagai seorang pencuri yang nggak bilang-bilang mau datang ke rumah siapa. Mungkin kalau ada pencuri yang misalkan mau ngerampok ke rumah si A, kemudian dia bilang dulu ke si A, saya ntar malam mau ngerampok di rumah kamu ya, nanti kamu siap-siap. Nah itu kematian nggak gitu. Kematian tuh datangnya tiba-tiba, yang juga diibaratkan sebagai rampok gitu, sebagai pencuri. Ya pencuri nggak bakal bilang-bilang, dan datangnya pun tak terkira, bisa malam, bisa siang. Kalau ada kondisi misalkan jendelanya kebuka, pintunya nggak dikunci, kematian itu pasti datang kan, pencuri. Dan gitu juga kematian. Kematian bisa datang kapan aja. Nggak harus siang, nggak harus malam, nggak harus orang itu sakit dulu. Bisa aja orang itu sehat tiba-tiba meninggal. Itu kematian. Dan maka dari itu ya harus dimanfaatkan kehidupan saat ini dengan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Agar karma-karma di kehidupan yang lampau, yang mungkin karma-karma itu buruk, bisa ternetralisir dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan sekarang. Dan yang selanjutnya yaitu adalah tentang karma mara, yaitu karma sebagai penghalang. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwa eh, karma, segala sesuatu yang kita lakukan pasti itu punya karma, ada karmanya. Kita juga membuat karma untuk diri kita sendiri. Dan kita juga disokong atau didukung oleh karma-karma kita di kehidupan yang lampau-lampau. Yang kehidupan yang lampau mengkondisikan kehidupan kita saat ini. Dan apapun yang kita lakukan saat ini mengkondisikan kita yang akan datang. Itu karma. Dan ketika walaupun orang itu sudah melakukan apapun tapi itu tidak ada karmanya di situ gitu. Itu juga satu kayak penghalang dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Misalkan orang itu sudah belajar mati-matian, sudah kerja keras di dalam bidang tertentu, tapi dia memang tidak punya karmanya di situ. Memang bukan karmanya di situ, dia nggak bakal sukses di dalam bidang itu. Ya, dia kayak harus ganti lagi, cari lagi di dalam bidang-bidang yang lainnya yang mungkin dia punya karma di situ, punya punya ikatan karma di situ. Dan karma itu juga bukan semata-mata kayak apapun yang kita lakukan sekarang akan berbuah di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Karma itu juga kayak misalkan seseorang ingin melakukan praktek meditasi, praktek meditasi atau ingin mengikuti retret meditasi. Kemudian sebelum mengikuti retret itu, dia makan sambal banyak-banyak. Dia makan gorengan, kemudian pakai cabai 4 misalkan. Kemudian saat retret dimulai, perutnya sakit. Perutnya terasa sakit. Nah, itu adalah juga bentuk dari eh, karma, bentuk-bentuk karma yang dilakukan. Kalau dia nggak punya kondisi, misalkan dia nggak makan cabai, ya dia nggak mungkin bakal perutnya sakit. Dan itu penghalang dia untuk apa? Untuk praktek bermeditasi. Nah, itu bentuk penghalang dalam bentuk karma. Dan kalau kita sudah tahu, Bapak Ibu, misalkan kalau kita melakukan keburukan, kita melakukan karma-karma buruk, kita melakukan hal-hal buruk akan menghasilkan keburukan. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik akan menghasilkan kebaikan. Kalau kita sudah tahu dua hal itu, hendaknya kita menghindari apapun yang buruk. Karena kita sudah tahu konsekuensinya. Kita sudah tahu dampaknya. Dan begitu pula kalau seseorang itu sudah tahu bahwa perbuatan apapun yang baik, yang bermanfaat, itu akan menghasilkan bermanfaatan juga di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Hendaknya seseorang itu semangat
bersemangat untuk melakukan hal itu karena sudah tahu hasilnya akan baik, hasilnya itu akan bermanfaat. Seharusnya itu menjadi pacuan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Itu adalah karma. Karma sebagai penghalang. Ketika karma itu ada karma-karma buruk yang menghalanginya. Itu karma sebagai penghalang. Kemudian yang selanjutnya adalah khandamara atau jasmani sebagai penghalang. Yang sebenarnya bukan jasmani ini yang sebagai penghalang, tapi kemelekatan terhadap badan jasmani ini adalah kemelekatan terhadap badan jasmani ini adalah penghalang dia untuk mencapai suatu tingkatan tertentu. Karena seseorang itu punya kemelekatan terhadap badan jasmaninya, dia punya kemelekatan, kemudian dia ingin lagi menjadi lagi. Misalkan di kehidupan sekarang dia punya wajah yang tampan, yang cantik, kemudian karena punya kemelekatan terhadap kecantikan dan ketampanannya itu, itulah yang menghalangi dia untuk mencapai suatu pencapaian spiritual. Dia kayak terhalangi oleh tubuh jasmaninya. Karena dia masih punya kemelekatan, dia ingin lagi punya tubuh kayak gini. Dia ingin lagi terlahir sebagai ini, terlahir sebagai manusia yang punya tubuh seperti ini. Dia akan terus punya ikatan-ikatan dan membuat dia akan terus terlahir kembali dan menghalangi dia untuk mencapai pencapaian nibbana. Dan bukan berarti ketika seseorang itu tidak melekati tubuh ini, kemudian dia menyiksa tubuh ini. Bukan seperti itu. Bahkan ada pertapa-pertapa di India yang dia punya anggapan bahwa tubuh jasmani ini adalah penghalang, maka dia menyiksa tubuh ini agar cepat-cepat hancur. Kemudian ketika cepat hancur, dia akan mencapai suatu tingkatan. Itu sebenarnya praktek salah. Praktek yang menyiksa diri yang salah. Dan seharusnya yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sudah mempunyai tubuh sebagai manusia, seharusnya kita bisa memanfaatkan tubuh sebagai manusia ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena di kehidupan yang akan datang kita nggak tahu kita jadi apa. Seharusnya dengan tubuh manusia ini kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengkondisikan kita untuk mencapai suatu tingkatan spiritual. Jadi bisa dimanfaatkan tubuh manusia ini, bukan untuk disiksa. Dan itu, Bapak Ibu, karena itu dianggap sebagai penghalang. Penghalangnya apa? Karena dia punya kemelekatan terhadap jasmani atau kanda marah. Jadi jasmaninya sebagai penghalang. Kemudian yang terakhir yaitu ada kilesa mara. Ya, ini sudah pasti. Kilesa atau kekotoran batin sebagai penghalang seseorang untuk mencapai suatu tingkatan spiritual atau nibbana. Ketika seseorang masih punya keserakahan, kemudian masih punya kebencian, punya ego, ya orang itu akan terus terlahir kembali. Orang itu akan keinginannya akan apa ya? Akan mengingininya terus, akan kemenjadiannya. Jadi kilesa ini yang menghalangi seseorang untuk mencapai nibbana. Jadi kalau dia masih punya kilesa yang banyak, dia masih punya kemelekatan, dia masih punya keserakahan, dia masih punya ego. Nah, di situ dia akan terhalang pencapaiannya. Dan mungkin kalau sebagai kita masih boleh gitu ya, punya keserakahan, tapi sedikit demi sedikit keserakahannya itu dikurangi, kemudian kebenciannya dikurangi, kemudian egonya dikurangi. Ketika mungkin tidak suka dengan orang lain, bolehlah tidak suka sehari 2 hari, jangan sampai berlarut-larut. Bukan berarti kalau seseorang itu punya kebencian, kemudian kebenciannya itu terus ditanam, bukan berarti dia tidak akan ketemu di kehidupan selanjutnya. Malah kebalikannya, dia bakalan
bakalan ketemu di kehidupan selanjutnya. Jadi dia bakal ketemu lagi gitu. Bahkan bisa jadi di kehidupan yang akan datang, dia menjadi suami atau istri jadi pasangannya gitu. Karena dia nggak suka di kehidupan sebelumnya, tapi dia malah di kehidupan selanjutnya malah terlahir bersamaan gitu. Malah menjadi pasangan suami istri. Dan kadang pasangan suami istrinya ini kayak nggak cocok atau banyak sekali perselisihan, kayak gitu-gitu. Itu adalah ketika seorang masih punya kebencian yang terus di bawah atau terus mendendam seseorang. Dan itu boleh sedikit demi sedikit dikurangi. Yang namanya kita masih belajar, kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit kekotoran batin itu, sehingga kita bisa mencapai suatu tingkatan spiritual. Kita bisa mencapai tingkatan eh, pembebasan sejati, yaitu nibbana. Nah, Bapak Ibu, dengan kita mengetahui 5 mara atau 5 penghalang di dalam diri kita maupun penghalang di luar diri kita, hendaknya kita eh, menjaga atau mengendalikan mara-mara yang di dalam diri kita terlebih dahulu. Apa itu? Misalkan keserakahan, kemudian ego, itu juga harus dikendalikan terlebih dahulu. Kalau misalkan itu sudah dikendalikan, mara-mara yang di luar, misalkan kayak dewa yang mengganggu, itu kita akan kebal gitu. Kita akan punya punya tameng, karena tameng di dalam diri kita ini udah kuat, karena kita sudah punya pengendalian di dalam diri kita, sudah punya punya basic yang kuat. Jadi kalau walaupun ada orang yang atau ada makhluk lain yang mengganggu kita, yang menghasut kita, kita sudah punya kekuatan di dalam batin kita untuk tidak tergoyahkan. Dan itu juga apa yang dilakukan oleh Sang Buddha. Bukan bukan yang di luar yang ditaklukkan, tapi yang di dalamnya dulu yang ditaklukkan. Kalau ketika yang di dalam ini sudah ditaklukkan, maka yang di luar itu kayak nggak bakal mempan. Kita nggak bakal mempan walaupun diapain gitu. Walaupun diapain kita nggak bakal mempan. Itu mungkin eh, apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait 5 macam marah atau marah si pengganggu. Semoga dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa diingat, bisa dipraktekkan juga tadi yang Dewa Saka. Siapa tahu nanti Bapak Ibu ada yang terlahir sebagai Dewa Saka, dan ingat-ingat saya kalau sudah terlahir sebagai Dewa Saka. Nanti saya sudah berikan tipsnya, nanti Bapak Ibu jangan lupa saya kalau sudah jadi Dewa Saka. Ya, itu apa yang bisa saya sampaikan. Sekian, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.